Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح سفينة النجاة للشيخ سالم بن عبد الله bin Sumair Al-Hadrami yang wafat pada tahun 1300 Hijriah, 1230 Hijriah. Kemarin kita telah menyelesaikan bab tentang tayamum. Ya, bab tentang tayamum. Sekarang kita akan masuk ke setelah menjelaskan bab tayamum, beliau penulis menjelaskan tentang bab najis, ya, bab tentang beberapa najis. Yang pertama yang beliau akan sampaikan adalah ada najis yang bisa menjadi suci, itu ya. Ada najis yang bisa menjadi suci, yang asalnya najis, kemudian dia bisa menjadi suci. Baik, tafadhal iqra ya Bara. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun fi ma yatahuru minan najasati. Alladhi yatahuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha wa jildul maitati idza juhira wa ma sara hayawanan. Naam, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun fima yathuru minan najasat, yang bisa menjadi suci, ya, najis-najis yang bisa menjadi suci. Sebelumnya semua najis itu hukumnya adalah najis. Semuanya najis. Tetapi dikecualikan dari semuanya itu ada tiga, kata beliau. Alladzi yathuru minan najasati salasa. Najis-najis yang bisa menjadi suci, ya, melalui proses, ya, melalui proses itu ada tiga, kata beliau. Yang pertama apa? Yang pertama al-khamr. Ya. Khamr itu apa sih? Khamr itu adalah minuman keras. Khamr itu minuman keras, ya, yang memabukkan. Minuman keras yang menghilangkan akal, yang bikin mabuk. Ya. Khamr itu najis. Makanya nggak boleh khamr itu kita sentuh. Najis. Dan khamr itu bukan harta. Minuman keras ya, khamr itu bukan harta. Ya. Jadi nggak boleh menjual khamr, hukumnya haram dan jual belinya tidak syah. Karena uang, harta ditukar dengan barang najis. Ya. Di mana harta itu yang dikatakan harta itu salah satunya adalah tohur, suci. Ya. Nggak boleh kita jual beli najis. Ya. Al-khamr
Homer idza takhallalat binafsiha. Kalau dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, kata beliau. Homer itu bisa berubah dengan sendirinya menjadi cuka, ya. Entah bagaimana prosesnya, yang jelas Homer itu bisa berubah menjadi cuka. Ketika Homer itu sudah takhallalat, sudah berubah menjadi cuka, maka najisnya itu sudah hilang. Jadi tidak dikatakan Homer lagi dan tidak najis. Ya. Jadi cuka itu tidak najis. Namun nggak boleh kita menyimpan Homernya. Orang Islam, kaum muslimin nggak boleh di dalam rumahnya itu ada Homer, nggak boleh. Ya. Entah bagaimana prosesnya Homer ini bisa menjadi cuka dengan sendirinya. Tanpa bantuan yang lain, tanpa bantuan apapun. Itu Homer yang nanti suci. Ada yang mengatakan Homer itu bisa menjadi cuka kalau dikasih bawang putih. Dicelupkan bawang putih, ditaruh bawang putih. Namun itu namanya dengan bantuan. Ya. Kalau dengan bantuan itu tetap najis. Ya, nggak menjadi suci, tetap najis. Kenapa? Karena khamr itu najis. Ketika bawang putih masuk ke dalamnya, bawang putihnya pun menjadi najis. Dan ketika menjadi cuka, dia ternajisi oleh bawang putih yang tadi, yang sebelumnya oleh tercampur dengan khamr. Nah, ini minuman keras, ya khamr. Semua minuman yang memabukkan itu khamr. Tsumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa jildul maitati idza dubidha. Ya. Dan bangkai dan kulit bangkai. Kulit bangkai kalau disamak, dibag. Ya. Sebelumnya, apa definisi bangkai di dalam agama Islam? Bangkai di dalam agama Islam itu ada tiga kategori. Yang pertama, semua hewan yang disembelih bukan dengan bukan dengan tata cara penyembelihan sesuai syariat, yaitu ya memutuskan qat'ul mar'i wal hulqum, memutuskan saluran napas dan saluran makanan, ya, dan dibacakan bismillah. Jadi semua yang tidak seperti itu, maka itu masuk ke kategori bangkai. Misalnya ada hewan, hewannya hewan halal kayak ayam, disembelihnya bukan dengan tata cara penyembelihan yang syar'i. Misalnya kepalanya dibetot oleh tangan, dicabut gitu ayamnya. Nah, itu bangkai, masuknya kepada bangkai. Nah, atau dimatiin dengan dipukul pakai batu. Nah, itu juga bangkai. Meskipun ayam halal, bebek halal. Tapi ketika disembelih bukan dengan penyembelihan sesuai syariat, nah maka itu masuk ke dalam bangkai. Ini yang pertama. Yang kedua, sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Meskipun binatangnya halal, disembelihnya juga berdasarkan penyembelihan syar'i, ya kan? Menggunakan pisau, memutus urat pernafasan dan urat makanan dan diucapkan bismillah. Tapi tujuan penyembelihan ayam tersebut atau kambing tersebut atau sapi tersebut untuk berhala atau untuk jin, bukan untuk Allah, untuk penunggu ini dan itu. Maka itulah bangkai. Itu masuk kepada bangkai. Ya. Untuk apa misalnya untuk sesajen. Ya, ayamnya untuk sesajen dimasak. Nah itulah bangkai. Ya. Dan inilah yang disebut apa kata agama, ya dalam agama kita dibolehkan makan bangkai ketika kondisi darurat, katanya. Ya kan? Jadi jangan bayangkan
eh, makan bangkai yang dimaksud itu bangkai yang bau gitu, yang udah ada belatungnya, yang baunya nggak sedap. Bukan itu. Maksudnya bangkai yang dimaksud ini, nih hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya kan? Banyak yang makan bangkai ternyata. Iya nggak? Banyak orang-orang tuh yang makan bangkai. Hewan-hewan yang disembelih bukan bukan untuk Allah. Ya. Untuk sesajen, untuk jin ini dan itu. Nah itu bangkai. Banyak nggak orang yang makan itu? Banyak. Ya. Kalau bangkai yang bau, nggak ada orang yang mau. Ini yang dimaksud bangkai dimakan ketika darurat orang Islam dibolehkan tuh. Maksudnya hewan-hewan yang kategori bangkai tadi. Yang ketiga adalah hewan yang tidak boleh dimakan, yang percuma nggak ada manfaatnya dan yang memiliki kehormatan. Ya, karena manusia juga itu dikatakan hayawan. Hayawan itu makhluk hidup ya. Manusia memiliki kehormatan, nggak boleh disembelih. Ya, dan kalaupun itu matinya mati bangkai manusia itu nggak boleh dimakan gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh disembelih karena itu ketika manusia dihukum mati, di pancungnya, dipenggalnya itu dari belakang, nggak dari depan. Karena kalau dari depan menyerupai hewan, nggak boleh. Manusia itu makhluk yang terhormat. Atau yang tidak halal, seperti binatang yang bertaring. Binatang yang bertaring, ya kan? Seperti harimau, singa, itu nggak halal, nggak boleh. Ya. Kalaupun itu disembelih, maka itu matinya mati bangkai meskipun eh, menggunakan tata cara penyembelihan yang syar'i, dibacakan bismillah, itu bangkai. Atau yang nggak ada manfaatnya, misalnya kucing. Kucing disembelih. Kucing nggak boleh dimakan. Jadi percuma nyembelih juga nggak ada manfaatnya. Ya. Anjing. Anjing nggak boleh dimakan. Ya. Babi. Nah inilah tiga kategori bangkai. Tiga kategori bangkai. Namun dari tiga ini ada yang dikecualikan. Ya. Ada bangkai-bangkai yang dikecualikan. Yang pertama apa? Maksudnya dikecualikan itu dia tidak najis gitu. Artinya dia suci, boleh dimakan. Yang pertama adalah samak. Samak itu semua hewan yang hidup di air. Apa dobitnya, patokannya? Hewan yang kalau tidak di air, dia akan mati. Nah, itu samak namanya. Ya. Hewan itu kalau nggak kena air, kalau tidak di air, dia akan mati. Nah, itu samak. Ya. Semua samak itu halal, bangkainya itu halal, meskipun mati gitu ya, tidak disembelih atas nama Allah misalnya, mati. Atau kita menemukan samak itu ikan di sungai, sudah mengambang. Nah, mau kita manfaatkan untuk dimakan, dibakar, nah itu boleh halal selama belum belum busuk. Ya. Semua hewan yang hidup di air, meskipun di darat itu haram. Seperti apa? Seperti anjing. Anjing kalau di darat itu haram, nggak boleh dimakan. Tapi kalau anjing laut boleh nggak? Anjing laut boleh, boleh dimakan. Ya, karena dia tidak bisa hidup tanpa air. Tidak bisa. Dia bisa ke darat, tapi dalam beberapa waktu saja. Hakikatnya dia itu di air. Nah, itu sama ya, dikecualikan dari bangkai-bangkai yang tadi. Samak itu halal semuanya. Yang kedua, belalang. Belalang. Belalang itu semua halal. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya, dengan lalat, dengan nyamuk, enggak. Hanya belalang saja, karena Nabi SAW waktu perang, itu beberapa kali beliau hanya makan belalang. Ya. Belalang itu halal, bangkainya. Artinya, kalaupun
tidak masuk ke kategori yang tiga tadi itu halal, suci. Itu bangkai. Yang berikutnya manusia. Manusia itu meskipun bangkai tapi suci. Jadi eh, memandikan jenazah dan yang lainnya itu bukan najis ya, suci manusia. Ya, meskipun sudah meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebutkan oleh Al-Musannif di sini. Ya. Semua bagian dari bangkai itu najis ya, mau bulunya, mau apa lagi, mau kulitnya, mau dagingnya, semuanya najis bagian bangkai itu. Yang tidak disembelih atas nama Allah, yang tidak dipersembahkan untuk Allah, dan yang tidak ada manfaatnya, itu semuanya najis. Kecuali kata beliau wajil dul maitati idza dubigo. Kecuali kulitnya, kulit bangkai, kulit bangkai kan bisa dimanfaatkan tuh untuk sepatu. Itu kan kulit bisa dari kulit sapi, bisa dari kulit buaya ya tidak sepatu atau tas ya atau tempat air kalau zaman Nabi dulu ya, tirbah. Nah, itu bisa boleh menjadi suci, bisa menjadi suci, boleh dimanfaatkan, asal dia disamak, dibag namanya. Disamak tuh diapain? Dibag itu digimanain? Dikerik, semua dagingnya dipisahkan dengan kulit. Jadi murni itu tuh kulit. Ya. Semua dagingnya itu tidak ada dikerik. Kalau dulu bisa dengan kotoran burung tertentu, ya, itu bisa. Kalau dengan sekarang dikasih kapur dan yang lainnya supaya gampang gitu ngeriknya. Nah, itu ketika sudah disamak, maka kulit bangkai pun bisa menjadi suci. Tsumma qala al-musannif rahimahullah taala wa masara hayawan. Yang ketiga ini diperselisihkan ya oleh para ulama. Kata beliau dan bangkai yang menjadi hewan, maksudnya belatung. Belatung. Katanya bangkai itu bisa menjadi belatung dengan sendirinya. Ini kata fuqaha. Dan ketika itu maka belatung itu suci. Ya. Tapi kata para ulama mutaakhirin, yaitu ulama zaman sekarang, bahwa belatung itu bukan dari bangkai. Maksudnya belatung itu memang sudah hidup ketika bangkai itu hidup. Ya, bakteri itu sudah ada gitu, bukan perubahan dari daging bangkai menjadi belatung, bukan. Karena memang ada bakteri sebelum itu. Ya, jadi bukan tahallalat binafsiha. Makanya yang ketiga ini diperselisihkan. Ya, jadi kesimpulannya di pasal ini bahwa ada najis yang bisa menjadi suci, yaitu homer kalau dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka dan kulit bangkai yang dibag, ya, yang dibag. Allah alam bisawab. Tsumma iqra. فصل. Ahsanallah. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في أقسام النجاسة. النجاسات. An-najasatu النجاسة ثلاثة. salatun. ثلاثة مغلظة مخففة متوسطة. المغلظة نجاسات الكلب والخنزير وفرع أحدهما. والمخففة بول الصغير الذي لم يطعم غير Labani اللبن ولم يب- lam يبلغ yablughil يبلغ qaulain. والمتوسطة
Sairun najas, Sairun. sairun najasati. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah. Setelah itu al-musannif menyebutkan jenis-jenis najis. Ya. Kata al-musannif rahimahullah, pembagian najis ya. An-najasatu salasun. Najis itu dibagi menjadi tiga. Pembagian ini, apa dasar pembagian ini? Namanya asasut taksim. Apa asasut taksim dari pembagian ini? Ya. Kenapa najis dibagi tiga ini dari sudut pandang mana? Apa dasarnya? Dasarnya adalah dilihat dari cara membersihkannya. Ya. Perhatikan bahwa najis dibagi menjadi tiga oleh fuqaha itu dibagi berdasarkan cara membersihkan najis tersebut. Ya. Yang pertama kata beliau mughalladzah, dari kata ghalaz, ghalidh. Ghalidh itu berat ya. Terus yang kedua mukhaffafah. Mukhaffafah itu dari kata khafif, takhfif, ringan, ringan. Yang ketiga mutawassitotu ya. Yang pertengahan dari kata tawasit ya. Mutawassitoh itu pertengahan. Jadi ada yang berat membersihkannya, ada yang ringan dan ada yang pertengahan. Jadi asasnya itu ya. Tsumma qala al-musannif rahimahullah taala al-mughalladzatu. Najis mughalladzah itu apa? Al-mughalladzatu najasatul kalbi. Najisnya anjing ya. Najisnya anjing itu najis mughalladzah. Ya, anjing itu najis, hewan yang najis dan najisnya najis berat. Wal khinzir, dan apa? Najisnya babi. Ya, maksudnya ini najasatul kalbi wa najasatul khinziri wa najasatul far'i ahadihima. Jadi dalam mazhab Syafi'i anjing itu najis ya, najis mughalladah, dan babi juga najis mughalladah. Dan peranakan keduanya maksudnya gimana? Kalau ada misalnya anjing disilangkan dikawinkan dengan hewan lain misalnya, hewan apa misalnya, dengan misalnya dengan serigala, nah itu anaknya sama hukumnya najis mughaladz. Ya. Atau ada anjing dengan babi misalnya, sama hukumnya najis mughaladz, atau babi dengan binatang lain. Ya. Hasil perkawinan babi dan binatang lain. Nah, anaknya itu sama najis mughaladz. Ya. Jadi far'u bainahima itu adalah peranakan dari keduanya, peranakan silangnya. Begitu. Paham ya, najis mughalladzah. Wal mukhaffafatu, kata musannif rahimahullah, dan mukhaffafah itu adalah baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Air kencing, air kencingnya bayi sobi. Sobi itu bayi laki-laki ya. Kalau bayi perempuan apa? Sobiyah. Ya. Ini bukan sobiyah. Berarti bayi perempuan itu air kencingnya adalah najis mutawasito, bukan mukhafafah. Kalau air kencing anak perempuan. Di sini sobi itu anak laki-laki. Air kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun. Belum masuk ke mulutnya apapun kecuali air susu. Air susu dari ibunya, bisa dari ibu susuannya. Kalau orang Arab dulu kan bayar orang untuk nyusuin anaknya. Nah, atau air susu kambing misalnya. Tapi benar-benar dari kambing asli, nggak dicampur apa-apa air susunya itu. Nah, ini masuk ke najis mukhaffafah kalau dia kencing misalnya. Air anak laki-laki ini
Micin. Kalau susu formula gimana? Kalau susu formula tidak masuk. Tahu susu formula nggak? Susu yang bubuk itu, yang sudah diolah oleh pabrik, itu nggak masuk karena dia udah dicampur dengan bahan-bahan lain. Ya, kalau ada bayi, meskipun dia bayi laki-laki, minumnya susu formula, maka air kencingnya najis mutawasito, bukan mukhaffafah. Ya. Jadi belum makan apapun kecuali air susu. Ya. Walam yablughil haulain, dan umurnya itu belum genap 2 tahun syaratnya juga. Ya, belum sampai 2 tahun. 2 tahun ini tahun Hijriyah ya, tahdidiyah. Pas 2 tahun pas. Meskipun kurang sehari misalnya. Misalnya tanggal 14 itu dia genap 2 tahun. Dan sekarang tanggal 13 berarti kencingnya masih mukhafafah. Besok tanggal 14, nah itu sudah mutawasito. Ya. Jadi mukhafafah itu najis yang ringan. Cara membersihkannya ya. Nah, ini kan dibagi berdasarkan cara membersihkan. Wal mutawassitatu, kata musannif rahimahullah, wal mutawassitatu sairun najasa. Sisanya adalah najis mutawassito. Sisanya ya, adalah najis mutawassito. Seperti apa? Seperti darah. Ya. Darah najis. Ya, mau darah haid atau darah luka itu najis. Ya, apalagi yang najis seperti homer tadi. Homer najis mutawassito. Nah, apalagi banyak ya najis-najis. Kotoran ayam, kotoran manusia, kotoran hewan, air kencingnya bagi perempuan dan orang dewasa, anak-anak, itu air kencingnya najis ya. Najisnya najis mutawasito. Dilihat dari cara membersihkannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Coba dibaca lagi satu lagi tentang cara membersihkan. Faslun fi izalatin najasati al-mughallatu Lagotu. tathuru tathuru bisaba'in wa Bisab'in wasalatin. bisaba'in ghasalat ba'da izalati ainha ihdahunna tidak Ihdahunna biturab. nabi turab. Ya. Nah, kata beliau, faslun fi izalatin najis. Cara membersihkan najis ya. Al-mughalladho, najis mughalladho itu cara membersihkannya, kata beliau cara membersihkannya, tathuru bisab'i ghasalatin. Disucikan, dibersihkan dengan tujuh basuhan, 7 kali membasuh. Ya. Ba'da izalati ainiha, setelah najisnya itu dibersihkan, maksudnya setelah dihilangkan najisnya. Misalnya apa? Misalnya ada anjing yang menjilati ember. Ya. Ya. Pertama dihilangkan dulu jilatannya itu, nah kemudian baru dicuci 7 kali, 7 kali. Salah satu dari basuhan itu adalah dengan tanah. Nah, sebaiknya pertama ya, dengan tanah. Harus tanah, jangan pasir. Harus tanah. Ya. Atau ada apa? Ada bulu, apa ya? Atau ada kotoran anjing misalnya. Kena pakaian, kena pakaian. Karena itu ya berasal dari anjing, maka dia mughaladhah, berat.
bersihkan dulu kotorannya, dihilangkan sampai nggak ada bekasnya gitu, baru dicuci 7 kali. Salah satu dari basuhan tersebut adalah dengan tanah. Ya, dianjurkan basuhan yang pertama karena nanti dia dibasuh lagi, tanahnya hilang, basuh lagi sampai bersih sampai 7 kali. Ya, ini najis mughaladhah. Dicucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dengan syarat najisnya sudah hilang dulu, maksudnya ainnya. Ainnya itu benda najisnya itu udah hilang dari media yang akan kita bersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi. Kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.